Majlis yang seperti ini termasuk min a'dham ibadah. Di antara ibadah yang paling besar adalah duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan talabul ilmi afdalu illallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu jauh lebih baik, lebih utama di sisi Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad. Kenapa demikian? Karena sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita laksanakan tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya orang-orang yang hadir ke majelis ilmu adalah orang-orang pilihan. Hadir ke majelis-majelis yang seperti ini, tuan guru kita Bapak Kiai Yahya, Pak Habib Nabil Al-Badri, Masya Allah. Bahkan saya dengar katanya orang tua Habib Nabil juga mengajar itu. Masya Allah, beruntung kita. Gak usah lama-lama, dulu aja kita ngaji di majelis ilmu. Tadi saya tanya sama Ustaz Yahya, baca kitab apa? Kitab Tanqihul. Dalam kitab Tanqih itu ada satu hadis. Satu hari Abdullah ibnu Mas'ud dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, ya abna Mas'ud julusuka fi majlisil ilmi. Wahai Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu walaupun hanya satu saat saja, tanpa membawa kitab, tanpa membawa buku, tanpa membawa pulpen, timbang duduk saja afdalu min alfi raka'atin. Itu lebih utama daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Subhanallah. Duduknya doang. Nilainya begitu besar di hadapan Allah. Makanya majlis ini adalah majlis yang baik. Insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah lama-lama, walaupun satu saat saja kita. Biasanya kalau di sini mau yang berapa ya? 12. Halo? 12. Mau jam berapa? Jam 12. Jam berapa? Sudah satu. Oke. Berapa duit? Jadi majlis ini majlis yang baik. Acaranya juga acara yang baik. Bagi umat Nabi Muhammad tidak ada hari yang paling agung, hari yang paling terbesar, hari yang paling mulia bagi umat Nabi Muhammad selain daripada hari lahirnya Nabi Muhammad. As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa hari lahirnya Maulid adalah merupakan min a'zamil a'yad, adalah merupakan hari raya yang paling besar di antara hari-hari raya yang ada di umat Islam. Oleh dia lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Maulid lebih besar daripada hari raya Idul Adha. Bahkan Maulid lebih besar daripada Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena tidak akan ada hari raya Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang namanya hari raya Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak salah Allah ya. Alhamdulillah, sampai sini aja ya. Assalamualaikum. Guru.
Bayarnya mau mana bayarnya? Ya, tengah-tengah. Kiai, mana aja Kiai? Sajan sono, kalau sono keluar. Kemana omset? Diterusin ya? Terus. Lanjut. Sampai di mana tadi ngomong? Tidak ada hari yang paling besar bagi umat Islam kecuali hari lahirnya Nabi Muhammad. Nggak ada Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Betul? Nggak ada hari raya Idul Adha, nggak ada, bahkan tidak akan ada ini alam semesta kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tadi saya ngajak baca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah diceritakan ada satu hadis yang cukup panjang tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Panjangnya, tingginya Nabi Adam, kata Nabi, situ naziroan 60 hasta. Kalau ukuran kita 60 hasta kurang lebih 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Nabi Adam 30 meter. Nabi Adam 30 meter tinggi apa kan gitu ya? Ya Allah, saya nggak bisa bayangin kalau orang 30 meter sepatunya nomor berapa kira-kira? Ketika Nabi Adam, beliau tidak seperti kita, anak keturunan Adam. Inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batnihi ummihi. Kalau anak keturunan Nabi Adam, semua proses kelahiran itu melalui rahim ibunya. Betul? Semua lalu dari rahim ibunya. Tapi Nabi Adam tidak, beliau langsung diciptakan oleh Allah. Dia tidak ada ayah, dia tidak ada ibu. Allah langsung ciptakan Nabi Adam. Ciptain tuh Adam kakinya, tangannya, badannya, semua komplit. Tapi segitu gedenya itu kaki, segitu kuatnya itu tangan, besarnya itu badan, belum bisa apa-apa sebelum ditiupkan ruh oleh Allah. Betul? Ruh, kemudian ditiupkanlah ruh kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah, kemudian Nabi Adam baru boleh bergerak, bangun, duduk kayak kita ini, kemudian diblojorin kaki, dia bersihin muka, karena memang Nabi Adam diciptakan dari apa? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sampai sini dah. Dibersihin mukanya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam buka kedua mata. Ya Allah, ketika dia buka matanya, dia lihat indahnya surga. Dari sekian banyak yang dia lihat keindahan surga, ada satu yang jadi perhatian Nabi Muhammad alaihissalam. Dari sekian banyak keindahan surga itu, ada satu yang dilihat oleh Nabi Adam. Apa? Ada satu tulisan besar di surganya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada namanya Nabi Muhammad. Orangnya udah ada belum? Orangnya udah ada belum? Tertulis besar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget Nabi Adam, ada Nabi Muhammad, kemudian nanya kepada Allah, ya Rabbi, man huwa Muhammad? Allah, itu siapa Muhammad? Kok namanya ada di samping namamu? Man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Kok namanya berdampingan denganmu? Allah menjawab, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Adam, ketahui oleh engkau, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau wahai Adam.
Walaulahu ma khalaqus samawati wal ard. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Walaulahu ma khalaqul jannah wan nar. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan surga dan neraka. Semua ini aku ciptakan karena aku ingin menciptakan Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini orang yang kita lagi beri hati. Makanya kalau kita mau bicarakan bagaimana tentang Nabi Muhammad, nggak cukup selama, nggak cukup saudara. Karena begitu indahnya pribadi Nabi Muhammad. Cuma satu doang yang jadi buat kita di malam kita kumpul ke sini hanya sekedar ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Jujur, Bapak cinta sama Nabi Muhammad? Cinta. Tiga orang ini. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta. Pernah lihat Nabi Muhammad? Pernah jumpa Nabi Muhammad? Pernah bertemu sama Nabi Muhammad? Kok bisa cinta sama Nabi Muhammad? Ini yang hebat. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi Muhammad, pantas Pak? Betul? Wajar kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau cinta sama Nabi Muhammad. Wajar beliau beriman sama Nabi Muhammad. Wajar karena beliau hidup di zaman Nabi Muhammad. Beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau bertemu sama Nabi Muhammad. Wajar. Kalau seandainya Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum, mereka cinta sama Nabi Muhammad, wajar. Mereka beriman, mereka bersolawat sama Nabi, pantas karena mereka hidup bersama Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa, belum pernah jumpa sama Nabi, belum pernah ketemu sama Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tapi tumbuh iman kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Makanya orang yang seperti inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul seperti ini di hadapan para sahabat-sahabat, hadir semua sahabat. Nabi Muhammad tiba-tiba berdiri seperti ini. Kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhlani, mata alqa ikhlani, mata alqa ikhlani. Berulang-ulang Nabi mengatakan itu. Mata alqa ikhlani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka. Aku ingin berkumpul dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Sahabat bingung, heran, bingung, kiri kanan. Ngapain Nabi ngomong begini? Nabi pengen ketemu sama saudaranya. Berdirilah salah seorang sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, maaf ya Rasulullah, bukankah kami ini semua juga adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Bukankah kami yang hadir ini semua adalah saudara-saudaramu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, kata Nabi, bukan. Kalian bukan saudara-saudaraku. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabat. Aku rindu dengan saudara-saudara. Aku ingin berjumpa sama mereka. Aku ingin bertemu dengan mereka. Maka al-Qawiyani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Nanya lagi ini sahabat, ya Rasul, wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau kami adalah sahabat-sahabatmu, lalu siapakah yang kau maksud dengan saudara-saudaramu itu? Orang yang kau rindukan,
orang yang ingin sekali engkau berjumpa dengan mereka. Kalaulah kami yang hidup saat ini bersamamu, berjuang bersamamu, berjihad bersamamu, hanya sebatas sahabat-sahabatmu, wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudara itu ya Rasul? Orang yang engkau rindukan dan engkau ingin berjumpa sama mereka. Apa jawabannya? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wasallu alayya wa lam yaltaqu bi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, orang yang aku rindukan, orang yang ingin berjumpa sama mereka, unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, kata Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup sesudah wafatku, kata Nabi Muhammad. Amanu bi wa lam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallu alayya wa lam yaltaqu bi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Dan insya Allah di antara orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad adalah kita yang hadir pada malam hari. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Gak pernah lihat Nabi, bagaimana Nabi cinta sama Nabi, basah lisan kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini doang enggak? Cinta sama Nabi? Tidak? Halo? Cinta. Ini ada orangnya pada ke sini. Cinta sama Nabi? Cinta. Ya Allah. Apa tanda cinta kita? Iya bedanya. Satu aja. Jangan hilangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Hanya itu yang akan bisa nemenin kita. Kalau ngikutin akhlaknya kayaknya mau kalau sanggup dah. Betul ya? Terlalu mulia akhlaknya Nabi Muhammad. Nggak ada makhluk yang paling mulia akhlaknya sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nggak ada yang sanggup ikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya bisa nunjukin akhlakul karimah, bukan hanya kepada kawan dan teman, bukan. Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlaknya yang mulia, yang baik, yang agung, bukan hanya sama kawan dan kerabat, enggak. Tapi justru Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlakul karimahnya kepada musuh dan lawannya. Itu yang luar biasa. Betul? Makanya 87% berhasilnya dakwah Nabi Muhammad adalah karena akhlak Nabi Muhammad. Akhlaknya apa? Beliau bisa baik. Kalau baik sama orang yang baik itu biasa, betul ya? Iya. Tapi Rasulullah enggak. Makanya ini 3 kata Nabi. Kalau ini bisa kita ikutin, insya Allah masuk surga. Jangan Nabi doang. Kata Nabi Muhammad salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahu al-jannah. 3 kata Nabi, barang siapa yang 3 akhlak ini ada pada dirinya, maka dia akan masuk ke dalam surga, enggak pakai dihisab dengan hisaban yang berat. Enggak. Besok masuk surga enggak pakai dihisab lagi, Bang. Enak enggak? Enak enggak? Kagak ditanya lagi, kagak ditanya sholatnya semuanya, enggak ditanya semua. Langsung itu hisab, Pak. Kalau dalam kitab tafsir Yasin, Syekh Hamam Mizadah bilang hisab itu lamanya 10.000 tahun. 10.000 tahun lama kan itu. Tapi besok enggak. Ada orang yang kagak pakai hisab, enggak pakai antri lewat pintu samping, langsung masuk surga. Enak enggak? Mau? Iya. Yang pertama kata Nabi, kalau kamu pengen masuk surga tanpa
dihisab dengan hisaban yang ringan. Yang pertama, ini akhlaknya Nabi. Tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini urusan gampang apa susah ya? Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Kalau ada tetangga baik sama kita, kemudian kita baik sama dia, itu biasa. Betul? Itu sih gak perlu pakai contoh Nabi. Betul? Nabi bisa baik sama orang yang pelit. Lah kita udah capek-capek dagang, banting pulang, peras keringat, pagi sore siang malam, kerja, dagang, usaha, ada duit, suruh bagi sama orang pelit. Kira-kira bagaimana saudara? Hah? Najis gua. Nih. Tapi itulah akhlak Nabi. Dia bisa berbuat baik sama orang yang pelit. Ya Allah. Ada orang pelit di sini? Ada orang pelit di sini? Banyak. Mana orangnya? Al-Bakhil, ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Ini Pak, orang yang bakhil jauh sama manusia. Manusia nggak ada yang demen orang yang bakhil. Betul ya? Tahu bakhil Pak? Apa bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Korek. Orang ada yang demen. Wa ba'idun minallah ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang pelit jauh dari rahmat Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh sama surga. Bahkan Allah haramkan surga buat orang yang pelit. Allah haramkan. Ustaz Yahya dulu suka ngaji sama Mu'alim Syafi'atani. Dulu ngaji sama Mu'alim Syafi'atani baca kitab Wasiyatul Mustafa dari Imam bin Ali karramallahu wajhahu. Di dalam kitab itu diceritain Nabi dari Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ila Masjidil, naik langit 1, 2, 3, tembus langit yang ke-7, tembus ke Sidratul Muntaha sampai Baitul Ma'mur. Ada surga, ada neraka. Ketika lihat surga, kaget Nabi. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat di pintu surga itu ada tulisan besar. Jadi di pintu surga ada tulisan besar, boleh? Ada banner. Di surga ada banner. Ada banner. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat di pintu surga itu ada tulisan begitu besar. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nanamin. Masya Allah. Ada tulisan di pintu. Surga diharamkan buat orang yang bakhil. Surga diharamkan buat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan surga diharamkan buat orang yang mengadu domba. Tuh. Ada tulisan gede tulisan. Orang pelit dilarang masuk. Akhlak yang Nabi itu yang pertama, baik sama orang. Gampang apa susah? Kagak jujur. Maulid masih bohong aja. Kira-kira di urusan gampang apa susah? Gampang apa susah? Ya Rabbana. Yang kedua, mudah-mudahan ada gampang gitu. Ini akhlaknya Nabi. Kalau kamu pengen masuk surga, nggak pakai dihisab. Yang pertama baik sama orang yang pelit. Yang kedua buat tafu amman zalamaka, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Itu akhlak Nabi. Ada orang jahat sama kita, zalim sama kita, jangankan balas, marah aja enggak. Ini gampang apa susah? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gampang apa susah ya?
Nabi udah meninggal. Dia datang pengen nengokin anaknya Siti Aisyah. Aisyah ini istrinya Nabi Muhammad, tapi dia anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya sekedar sahabat Nabi, tapi dia juga adalah mertuanya Nabi Muhammad. Nabi udah meninggal, datang nih Abu Bakar ke rumah Aisyah. Enggak, sampai rumah Aisyah ngobrol sama anak ya. Habis ditinggal sama siapa? Sama suaminya, ngobrol ya. Lagi ngobrol. Abu Bakar nanya, Aisyah, boleh nggak aku nanya satu apa? Kira-kira ada nggak perbuatan Rasulullah yang belum saya contoh? Aisyah, ada nggak kira-kira perbuatan Rasulullah yang belum saya tiru? Kata Aisyah, apa? Kayaknya semua pekerjaan dan perbuatan Rasulullah sudah engkau tiru semuanya, sudah engkau contoh. Rasulullah tahajud, engkau tahajud. Rasulullah duha, engkau duha. Rasulullah jihad, engkau jihad. Rasulullah sedekah, engkau pun sedekah. Kayaknya udah semuanya diikuti, udah ditiru dan diteladani. Mungkin satu yang belum ya Abah. Apa itu Aisyah? Maaf Abah, suami saya Rasulullah setiap pagi suka pergi ke pasar Madinah, terus bawa makanan. Untuk siapa? Di situ ada nenek-nenek. Di pasar Madinah ada nenek-nenek udah tua. Baru saya salah. Di pasar Madinah ada nenek-nenek udah tua. Dia orang Yahudi, matanya buta. Dan dia orang yang paling benci sama Nabi Muhammad. Dia orang Yahudi, buta matanya, tapi dia orang yang paling gedeg. Tahu gedeg? Apa gedeg ya? Orang yang paling benci sama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang datang nemuin tuh nenek itu pasti ngomong, nah, kamu kenal sama Muhammad, jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang hasud, Muhammad tukang fitnah, dia orang gila, jauhi Muhammad. Setiap orang yang datang selalu bilang begitu, karena saking apanya? Bencinya mana Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tiap pagi bawa datang menemukan makanan. Kemudian Nabi menyuapi nenek itu. Ya Allah, dengan penuh kasih sayang disuapi sama Nabi Muhammad. Kemudian makanan itu dimakan, selesai makan nenek itu ngomong, nah, jangan deket-deket Muhammad. Padahal yang diajak ngomong, jangan dekat-dekat sama Muhammad. Nah, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang hasud, dia tukang fitnah. Nanti kamu akan kena disihir oleh Muhammad. Jauhi Muhammad. Begitulah yang dilakukan oleh sang nenek kepada Nabi Muhammad. Dia orang gila, jangan dekat-dekat. Ya Allah, Nabi tidak marah. Besok datang lagi, tambah sayang Nabi, tambah penuh perhatian sama dia. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai Nabi meninggal dunia. Dengar begitu Abu Bakar minta izin, Aisyah mulai besok minta izin, saya mau contoh itu, saya mau cari nenek itu. Akhirnya besoknya datang Abu Bakar ke pasar bawa makanan. Kemudian dia cari siapa? Didatangin, ketemu tuh nenek. Datang sama Abu Bakar langsung menyuapi nenek itu, disuapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dimakan oleh nenek makanan yang disuapi oleh Abu Bakar, nenek itu nanya sama Abu Bakar, kamu ini siapa? Abu Bakar pikir matanya buta, dia nggak tahu siapa yang datang, dia nggak lihat siapa yang menyuapi dia. Betul? Kata Abu Bakar, saya bohongi. Ngomong lagi ya, Nek, saya orang yang biasa nyuapin nenek.
biasa datang pagi-pagi ngasih makanan sama nenek. Apa jawaban nenek itu? Bukan. Engkau bukan orang yang biasa menyuapi saya. Mata saya memang buta. Saya tidak lihat siapa yang datang menemui saya. Mata saya memang buta. Saya tidak tahu siapa yang menyuapi saya. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya orang yang biasa menyuapi saya adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang punya perhatian kepada orang tua. Kenapa? Karena dia menyuapinya penuh dengan kasih sayang. Beda sama ente, nyuapinya kasar. Kira-kira Abu Bakar malu nggak? Malu nggak? Apa kata Abu Bakar? Iya nek, maafin. Emang bukan saya yang biasanya maafin nenek tiap pagi. Oh gitu? Iya. Lalu siapa orang yang biasa nyuapin saya setiap pagi? Nek, maaf, orangnya udah meninggal. Nek. Justru saya lakukan ini, saya ingin mencontoh perbuatan dia. Nek. Siapa orang itu? Kata Abu Bakar, yang setiap hari menyuapin nenek adalah Muhammad bin Abdullah. Dengar nama Muhammad bin Abdullah, gemeter nih sang nenek, pegang tangannya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, benarkah yang setiap hari menyiapkan itu menyuapi aku adalah Muhammad bin Abdullah? Benar. Alangkah mulianya akhlak Muhammad bin Abdullah. Tahukah engkau wahai Abu Bakar, tiap hari dia nyuapi saya, tapi tiap hari itu pula saya caci maki dia, saya kata-katain dia, saya bilang dia tukang sihir, tukang fitnah dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah marah sama saya, tapi tiap hari malah tambah saya. Betapa mulianya anak Muhammad. Abu Bakar, kalau memang Muhammad sudah meninggal dunia, antarkan saya ke kuburnya. Diantarilah ke kuburnya Nabi Muhammad. Sesampainya di depan kubur Nabi Muhammad, kemudian dia duduk. Dia pegang kuburnya Nabi Muhammad, seraya dia berkata, ya Abu Bakar, di hadapan kuburnya Muhammad bin Abdullah, saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Gak marah saudara, dibilang gila. Kalau kita RW gila. Bukan RW bukan. Mana tuh kira-kira? Tangan. Nabi Muhammad ya Rabbana, doain PRW berpanjang umur, sehat walafiat, jadi lurah. Gimana? Nabi pulang ke rumah habis sembahyang, sampai di rumah kaget Nabi. Kenapa? Kotor rumah Nabi. Ada yang buang sampah, ada yang buang kotoran ke rumah Nabi Muhammad. Nabi pulang, maaf nih bang, yang dibuang kotoran ke rumah Nabi bukan kotoran kambing doang, bukan kotoran otak, kotoran manusia dibuang ke rumah Nabi. Nabi lihat, tapi Nabi nggak marah. Nabi bersihin, dibuang ke tempat sampah. Ini alat Nabi. Besok dilakukan begitu lagi, dibuang lagi ke kotoran ke rumah Nabi. Tiap hari saudara. Dan Nabi tahu siapa yang buang. Nabi kenal sama siapa yang buang. Tapi Nabi nggak marah, enggak. Nah, bersihin aja sama Nabi tiap hari. Masya Allah. Bahkan pernah satu hari Nabi pulang ke rumah, bersih rumahnya. Lah, tumben kali ada kiriman. Biasanya ada kiriman yang bersih aja segala macam. Apa kata Nabi? Entar kali Zohor. Tungguin. Nabi Zohor kagak ada. Entar kali asar. Sampai malam kagak ada. Ya, dia lupa. Apa kata Nabi? Mungkin besok kali dirapel. Ditungguin sampai besok malam. Ternyata 2 hari rumah Nabi bersih, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi ke rumah tetangga, nanya, aina fulan, si bulan kemana ya?
Kenapa ya Rasul? Enggak, saya mau nanya aja. Kemana si Fulan? Maaf ya Rasul, si Fulan sakit. Sakit iya. Sakit apa? Covid. Panas, demam tinggi, udah 2 hari dia sakit ya Rasulullah. 2 hari. Iya, oh pantas. Udah 2 hari rumah saya bersih. Ternyata orangnya sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Pulang nanya sama Aisyah. Aisyah, ada makanan dari rumah? Kenapa ya Rasulullah? Enggak, ada makanan enggak? Mohon maaf ya Rasulullah, enggak ada makanan, cuma ada korma doang di satu rantang. Oh, boleh enggak aku minta? Buat apa ya Rasul? Saya mau nengokin orang yang sakit. Siapa yang sakit ya Rasulullah? Orang yang biasa buang kotoran ke rumah kita lagi sakit. Ini anaknya Nabi ini. Datang Nabi ke sana orang. Ya Allah, tuh orang kedatangan Nabi kira-kira bagaimana saudara? Masya Allah. Apa kata dia? Muhammad, mulia benar akhlak engkau ya Muhammad. Tiap hari aku zaat sama engkau, aku zalimi engkau. Tiap hari aku buang kotoran manusia ke rumah engkau. Engkau tak pernah balas, engkau tak pernah marah. Mulia benar. Sekarang aku sakit Muhammad. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang seagama sama aku, dia tidak ada satu pun yang menjenguk aku, tapi justru engkau yang datang pertama menjenguk aku, padahal engkau orang yang selalu aku zalimi. Luar biasa akhlakmu Muhammad. Diambil tangan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara apa? Akhlak Nabi Muhammad. Masya Allah. Oh, di sini ntar pulang habis maulid, rumah kita ada yang buang sampah, ada yang buang kotoran. Kira-kira marah apa kagak? Kira-kira marah apa kagak? Ya Allah. Tuh orang yang buang sampah, yang buang kotoran sakit, mau nengokin? Mungkin campur doa kali, mampus kali ya bro. Nih, bisa memaafkan orang yang berbuat jahat kepada diri. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Ya Allah, apa masuk surga ini? Dua. Kalau yang pertama berkata baik sama orang, yang kedua memberikan maaf sama orang yang jahat sama kita, berat, betul. Nah, terakhir niatur yang ketiga, ini mungkin yang rada tampang dikit, mudah-mudahan kita bisa kerjain. Insya Allah. Yang ketiga kata Nabi, kalau kamu pengen masuk surga tanpa dihisab, nih yang ketiga apa? Sin man qata'aka, bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Kira-kira bagaimana? Kalau sudah dikira ya, tidak lagi kalau selalu silaturahmi kepada musuh. Maaf ya Pak, kalau kita silaturahmi ke rumah teman, biasa. Silaturahmi ke rumah saudara, biasa. Ini sekarang disuruh silaturahmi ke rumah musuh. Ya Allah, boro-boro suruh silaturahmi lewat rumahnya juga. Ambil boleh bahasa najis gua. Ya ilaha illallah. Ada yang begitu di sini? Ya. Sedikit. Ini alatnya Nabi bisa silaturahmi kepada musuhnya. Tuh. Makanya Allah paling benci bang sama orang yang suka mutusin tali silaturahim. Mohon maaf nih, tiap malam tahajud, bagusnya? Bagus tidak? Tiap malam tahajud, pagi duha, baca Quran gak pernah tinggal, Senin Kamis puasa. Masya Allah, tiap malam tahajud, pagi duha, baca Quran, bukan baca Quran, apal Quran, 32 juz. Banyak amat ya.
dia tidak akan diberikan rahmat oleh Allah. Allah benci banget sama siapa dia? Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wajah rusuh, orang yang jahat sama tetangganya. Nauzubillah, nauzubillah. Tuh, satu, benci. Baik sama orang yang baik, memberikan maaf kepada orang yang jahat, bersilaturahmi kepada musuh. Jelas? 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 Jelas. Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya